Baik, semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Lan. Baik, jika sudah terdengar, saya lanjut ya. Hari ini kami akan mendiskusikan terkait permasalahan pada topik 5 pada ruang kolaborasi. Untuk Sinta, saya mohon tampilkan presentasi terlebih dahulu. Baik, saya langsung saja. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi terkait pada permasalahan topik 5 di ruang kolaborasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, Niwayan Anissa Rianti. Yang kedua ada Nimadi Sinta Swastini. Dan saya sendiri Lekutu Mekar Wulandari. Nah, pada topik permasalahan di ruang kolaborasi ada permasalahan yang mengenai saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak di usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jatuh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pembelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individu, Diana dapat menjawabnya. Nah, kesempatan kali ini saya memberikan kesempatan pada teman-teman untuk mengemukakan pendapatnya bagaimana kira-kira cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana tersebut. Dari teman-teman, apakah ada yang mau jawab dulu pertanyaannya? Silahkan. Nah, bagaimana? Baik, saya izin menjawab, Lan. Silahkan, Sita. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yaitu hal yang dapat dilakukan oleh guru terhadap keadaan Diana adalah yang pertama, melakukan observasi melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, melakukan self-assessment, yaitu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Sinta. Apakah teman-teman yang lain mau menambahkan? Baik, Ulan, di sini saya akan sedikit menambahkan jawaban dari Sinta. Nah, saya setuju dengan apa yang dipaparkan dengan Sinta. Nah, menurut saya, cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana tersebut yaitu dapat diawali dengan melakukan observasi terhadap perilaku dan aktivitas Diana saat belajar. Nah, selain itu juga dapat dengan menggunakan tes tertulis atau lisan untuk mengukur kemampuan Diana dalam menyelesaikan tugas dan menjawab pertanyaan. Nah, kemudian dapat juga dengan guru melakukan self-assessment atau teknik penilaian di mana peserta didik
diminta untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian guru dapat melakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan Diana secara berkala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akan menambahkan bahwa pendapat dari kalian itu saya setuju, yang mana melakukan asesmen dengan cara melakukan observasi terlebih dahulu, bagaimana melakukan observasi terlebih dahulu melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang. Lalu juga melakukan self-assessment, yang mana Diana melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri yang berkaitan dengan tingkat pencapaian yang telah Diana capai sebelumnya. Lalu melakukan asesmen diagnostik dan melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kompetensi dan kelemahan peserta didik agar dapat merancang pembelajaran sesuai dengan peserta didik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Nah, izin saya untuk menjawab terlebih dahulu. Jenis asesmen yang dilakukan pada Diana itu melakukan penilaian diri. Selain itu, melakukan penilaian dengan bentuk tes, lisan, dan individual, karena Diana akan lebih paham jika tugas yang diberikan tersebut secara individual ataupun lisan. Maka dari itu, dengan memberikan tes secara lisan, Diana akan lebih mudah menyerap pembelajarannya, karena Diana merupakan anak yang memiliki gaya belajar audio. Nah, lalu melakukan performance assessment berupa presentasi untuk memberikan kesempatan Diana melakukan presentasi dan mengembangkan lagi kemampuan bicara di kelas. Baik, jawaban dari saya. Baik, izin menambahkan, Ulan. Adapun jenis asesmen yang dapat diberikan kepada Diana adalah performance assessment berupa hasil pengamatan, penilaian terhadap aktivitas Diana. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi Diana. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan respon secara lisan. Sebagai bahan pertimbangan ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Serta dengan menemukan gaya belajar peserta didik yang sesuai dengan gaya belajar, memperkuat gaya belajar yang lemah menjadi tugas dan latihan yang lebih mudah, dan pemilihan strategi mengajar siswa sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, apakah ada teman-teman yang menambahkan lagi? Untuk Anissa, mic-nya. Baik, terima kasih Ulan. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Saya setuju dengan pendapat dari teman-teman. Jadi asesmen yang akan saya berikan yaitu sama seperti yang teman-teman paparkan, yaitu dengan asesmen kinerja atau performance assessment. Nah, yang dimana dengan asesmen kinerja tersebut kita dapat mengukur kemampuan Diana dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara spesifik, sehingga kita dapat mengetahui secara spesifik apa saja yang menjadi kendala Diana dalam menyelesaikan tugas tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman atas jawaban dan masukannya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Dari teman-teman, apakah ada yang mau menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu? Baik Ulan, saya akan memaparkan kesimpulan saya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan kasus Diana tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belajar peserta didik tentu saja dalam satu kelas memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai calon pendidik kita harus mampu memahami karakteristik peserta didik, gaya belajar, minat,
dan bakat peserta didik untuk merancang suatu proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik gaya belajar, minat, dan bakat peserta didik tersebut, kita sebagai seorang guru perlu melakukan asesmen agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif yang sesuai dengan keberagaman peserta didik tersebut. Nah, berdasarkan asesmen yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran dapat sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa untuk kesimpulannya. Izin saya untuk mengumpulkan kesimpulan yang telah saya buat. Kesimpulan dapat diambil yaitu sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya guru harus melakukan analisis dan asesmen awal agar dapat menentukan kelebihan dan kekurangan dari peserta didiknya, sehingga dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kasus seperti Diana dapat teratasi dengan baik. Guru juga harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua peserta didik untuk dapat bekerja sama membantu perkembangan anak dengan baik. Selain itu, orang tua juga dapat menerapkan pola asuh yang tepat dan dapat memberikan kesempatan anak untuk dapat mengembangkan kompetensinya. Baik, itu kesimpulan dari saya. Dan apakah teman-teman ada yang mau memaparkan kesimpulan? Baik, izin menambahkan sedikit. Berdasarkan asesmen yang telah ditentukan, dapat disimpulkan bahwa dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan mempertimbangkan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah memaparkan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, sekian diskusi kami kali ini. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan bertemu di kegiatan perkuliahan di selanjutnya ya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi. Om Santi. Om. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.